Namaku Ida. Sejak aku remaja, rumahku dihuni hanya oleh 2 orang, aku dan ibu, Yati. Ayah sudah pergi bertahun-tahun lalu. Tidak meninggal, hanya pergi, meninggalkan kami tanpa banyak penjelasan. Aku tumbuh melihat ibu menua dalam sepi. Ia bekerja apa saja. Membersihkan rumah orang, berjualan kue, kadang menerima cucian. Wajah ibu selalu terlihat lelah, tapi ia tetap tersenyum setiap kali aku pulang sekolah. Aku pikir ibu akan selamanya sendiri. Aku sudah terbiasa dengan itu. Sampai suatu hari, sesuatu berubah. Namanya Pak Yatno, tukang becak yang sering lewat depan rumah. Orangnya sederhana, usianya sekitar 50-an. Tidak tinggi, kulitnya legam karena matahari, tapi selalu tersenyum ramah. Aku tidak pernah ambil pusing. Tapi lama-kelamaan, aku mulai melihat hal-hal kecil. Ibu sering ngobrol di teras dengan Pak Yatno. Pak Yatno suka membawa sayur atau buah untuk ibu. Kadang-kadang ibu terlihat berdandan sedikit lebih rapi dari biasanya. Awalnya aku mengabaikan. Aku pikir itu hal biasa. Sampai aku melihat mereka berjalan berdua ke pasar. Dan bukan sekali. Berkali-kali. Mereka tampak dekat. Lebih dekat dari seorang tukang becak dan penumpangnya. Saat itu hatiku bergejolak. Marah, bingung, tidak siap. Bagaimana mungkin ibu membuka hati pada orang lain? Bagaimana mungkin ada lelaki yang menggantikan ayah begitu saja? Dalam kepalaku, semua terasa salah. Suatu sore, aku melihat ibu pulang dari pasar bersama Pak Yatno lagi. Mereka tertawa bersama. Sesuatu yang jarang kulihat dari ibu. Aku tidak bisa menahan diri. Ibu, kenapa sih harus sama dia? Kataku dengan suara tinggi. Ibu terdiam. Wajahnya langsung pucat. Apa salahnya, Da? Ibu hanya berteman. Ibu hanya. Berteman apa? Ida nggak mau ada laki-laki asing jadi bagian keluarga. Saat itu aku tidak peduli jika kata-kataku menyakitinya. Aku hanya merasa dunia yang kutahu berubah terlalu cepat. Aku tidak siap melihat ibu bahagia dengan orang lain. Yang membuatku semakin bingung adalah Pak Yatno tidak marah padaku. Meski aku sering membentaknya. Meski aku pergi dari rumah. Meski aku menolak kehadirannya. Ia tetap bersikap baik pada ibu. Ia tetap menanyakan kabarku pada tetangga. Ia tetap mengantar sayur untuk ibu. Tidak ada satupun sikapnya yang membuatku bisa membencinya secara penuh. Justru itu yang membuatku semakin salah tingkah. Bagaimana aku bisa membenci seseorang yang bahkan tidak pernah membalas keburukanku? Ada satu hal yang membuat aku memilih pergi meninggalkan rumah. Pada awalnya pada saat malam hari aku pernah terbangun dari tidurku. Lalu aku mendengar suara wanita merintih dan suara itu berasal dari kamar ibuku. Dan ya benar ibu ternyata sedang melakukan hal tak terpuji dengan Pak Yatno. Aku ingat betul bagaimana ekspresi wajah ibuku dan Pak Yatno pada saat itu. Karena saya benar-benar melihat mereka berdua sedang melakukan itu. Bagaikan tersambar petir tanpa ada hujan, aku kaget. Kecewa dan sangat hancur rasanya. Lalu aku kembali lagi ke kamar tidurku seolah aku tidak melihat hal tadi. Namun aku tidak bisa menahan tangis.
Dan sejak saat itu tak ada komunikasi yang terjalin antara aku dan ibuku. 1 bulan berlalu kudapati ternyata ibuku hamil. Seorang janda tua tanpa suami bisa hamil. Apa kata tetangga kaku nanti? Dengan berat hati dan penuh kecewa, akhirnya aku meninggalkan rumah itu dan meninggalkan ibuku.